Sesaat lagi Anda ikuti Bincang Asik Seni Budaya Nusantara Bia Sutra bersama Les Bumi Kabupaten Magelang. Ya keluarga Fas, seperti yang tadi sudah aku janjikan di malam hari ini, waktunya untuk Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang. Dan alhamdulillah di malam hari ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah keluarga Fas. Beliau adalah Ketua Les Bumi Kabupaten Magelang. Akan kita coba sapa terlebih dahulu ya, senyumnya yang manis luar biasa. Assalamualaikum, selamat malam Kang Abed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat malam seluruh keluarga Fas dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Meskipun ini keadaannya dari sore tadi cuaca hujan sedikit gerimis, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar. Hujan yang barokah mudah-mudahan ya. Amin, amin. Kang Abed, malam hari ini kita masih pengen lanjut dari yang kemarin nih Kang Abed, karena kemarin kan kita membahas soal lebaran, di mana di malam hari ini juga masih dalam suasana lebaran ini Kang Abed. Moga Kang Abed waktunya. Iya, keluarga Fas dimanapun Anda berada, kemarin kita telah banyak membahas soal makna lebaran dan tradisinya. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita, tradisi-tradisi yang dilakukan masyarakat Nusantara di saat lebaran. Kemarin sudah kita singgung bahwa tradisi-tradisi tersebut dimulai dari mudik, kemudian takbiran, kemudian membagi THR ya, parcel, Bingkisan juga. bingkisan, ziarah ke makam leluhur, membuat makanan khususnya kupat ya. Kemarin kita kupas makna kupat itu sangat dalam sekali filosofinya, dan halal bihalal. Nah, tradisi-tradisi tersebut kemarin kita sampai di kupat, dan hari ini kita akan membahas khusus tentang halal bihalal. Jadi tradisi ini ada yang sebelum Ramadan, kemudian saat Ramadan, kemudian tradisi sebelum hari raya, di saat hari raya, dan halal bihalal ini adalah termasuk salah satu tradisi di saat hari raya. Ini kita masuk ke bulan-bulan Syawal, bulan-bulan di mana masyarakat Nusantara ini banyak sekali melaksanakan kegiatan yang namanya halal bihalal. Ya. Jadi halal bihalal ini merupakan salah satu tradisi, yaitu saling bersilaturahmi, bisa kita ke tetangga, ke sanak famili, tetapi bisa juga dilakukan bersama-sama di sebuah tempat. Intinya adalah acara tersebut bermaaf-maafan bisa diwujudkan dengan saling berjabat tangan. Nah, ini intinya begitu ya, salam-salaman. Kalau bagi beberapa tokoh, kita misalnya tokoh-tokoh pejabat itu biasa membuat acara yang namanya open house. Ya. Tetapi bagi masyarakat sesungguhnya open house ini dilakukan tiap hari ya, karena maknanya open house ini buka pintu lah. Kalau masyarakat tuh tiap hari buka pintu, tidak mungkin nolak tamu. Tapi kalau pejabat mungkin berbeda, harus ada waktunya karena beliau tentu punya kesibukan sendiri. Ini yang harus dimaklumi di antara kita semuanya. Jadi kalau tokoh atau pejabat ini open house, tapi kalau masyarakat ini ternyata tiap hari adalah open house. Nah, halal bihalal sendiri memang dari usul katanya ini terdengar seperti bahasa Arab ya Mas Bagus. Namun ternyata dalam kamus bahasa Arab sendiri tidak ditemukan kata halal bihalal itu tidak ditemukan. Jadi halal bihalal ini adalah serapan kata halal dengan sisipan bi yang berarti dengan. Jadi halal bihalal ini disasarkan pada asal bahasa halal ya halu halan, dengan makna atau artinya ini terurai atau terlepas. Jadi halal bihalal ini adalah media untuk mengurai
atau melepaskan, mengembalikan kekusutan hubungan persaudaraan dengan saling memaafkan. Ini intinya begitu. Jadi sangat bagus sekali halal bihalal ini, meskipun tidak ada perintah secara langsung dalam agama, tetapi halal bihalal ini tidak menyimpang dari ajaran Islam sedikit pun. Bahkan ini sangat sesuai dan cocok dengan ajaran Islam. Karena kalau kita lihat halal bihalal itu punya banyak sekali makna dan tujuan. Misalnya silaturahim. Silaturahim itu jelas anjuran agama. Ya. Ya. Yang kedua saling bermaaf-maafan. Itu jelas sekali, bagus sekali. Orang beragama itu kan harus bisa saling memaafkan. Nah, orang belum bisa disebut beragama kalau dia tidak bisa memaafkan antar sesamanya, kira-kira gitu. Jadi halal bihalal sendiri ini tidak menyimpang sama sekali meskipun tidak diperintahkan secara langsung. Jadi halal bihalal ini hanya ditemukan di Nusantara, Mas Bagus. Tidak ditemukan di negara-negara lain. Meskipun itu negara Islam sekalipun, ini hanya ada di masyarakat Nusantara atau mungkin berdekatan dengan kita Melayu seperti Malaysia yang juga masih punya adat dan tradisi akar yang sama dengan kita. Kalau untuk Malaysia kemungkinan nanti ada kemungkinan ngaku nggak halal bihalal bahwa asalnya dari Malaysia, tradisi Malaysia seperti yang sudah Iya, kayaknya memang kalau Malaysia itu memang sudah terahnya begitu. Jadi kalau nggak ngaku nggak punya. Oke, kalau ini silaturahim ini kan juga bisa untuk ajang untuk ngumpul ke Lalu bisa juga ya, yang jauh-jauh iki Pak Dini segala macam terahnya disebutkan itu. Nah, ini adalah upaya yang sangat bagus. Jadi yang namanya silaturahim ini adalah membungkus. Jadi dengan kata silaturahim ini saja ternyata bisa menyatukan yang terpecah, yang tersebar, yang tercecer. Ya balung pisah itu bisa dikumpulkan. Tidak hanya saling ajang maaf-maafan, tapi juga meluruskan nasab juga. Jadi biasanya anak-anak sekarang itu sangat tidak memahami mbahne sopo, buyute sopo, sepemunggah. Saya saja tidak tahu, Mbah Buyut itu tidak tahu karena dulu tidak pernah dikenalkan. Padahal seyogianya kita itu paling tidak ngerti 5 turunan ke atas sampai bawahnya gitu. Jadi paling kita mentok simbah lah kita. Mbak aku Mbak Putri. Wah itu sudah bagus itu. Kalau sampai Mbah Buyut itu juga sudah lumayan lah kalau anak sekarang. Nah ini ternyata halal bihalal juga bisa menjadi media sarana untuk kembali meluruskan kenasaban itu. Sehingga ini sangat bagus sekali untuk mempererat kekeluargaan. Nah kita akan ke sejarah kegiatan halal bihalal, Mas Bagus. Jadi halal bihalal ini tidak serta-merta kemudian diimpor dari manapun, tetapi ini memang murni kreativitas para kiai, para alim Nusantara. Ini ceritanya pada tahun 1948, pemerintah Republik Indonesia waktu itu mengadakan halal bihalal yang pertama kali. Nah, ini jadi, tahun-tahun awal kemerdekaan merupakan tahun-tahun yang terberat memang bagi bangsa Indonesia, di mana tokoh-tokoh politik itu kan banyak yang berkonflik antar partai, antar golongan, sehingga juga di Indonesia ini terjadi banyak pemberontakan waktu itu seperti PKI Madiun 48, kemudian DITII juga, sehingga ini mengancam disintegrasi bangsa. Nah, salah satu pendiri NU, Kiai Haji Wahab Hasbullah, ini kebetulan waktu itu sebagai pengurus PBNU, ini memberikan usulan saat diminta nasihat oleh Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, ini bagaimana untuk mengumpulkan, menyatukan para tokoh yang berseberangan politik dan kepentingan ini. Kemudian Kiai Wahab Hasbullah ini kemudian memiliki ide bagaimana mengumpulkan dan dikemas dalam kemasan silaturahim yang kemudian disebut nama halal bihalal. Mengumpulkan tokoh-tokoh politik ini sangat sulit waktu itu karena masing-masing saling ego, saling ingin menang sendiri. Sehingga kalau ini yang dikemas dalam kemasan halal bihalal, dalam kemasan keagamaan dan dilaksanakan setelah Idul Fitri, ini rasanya sangat cocok sekali. Maka usulan ini diterima oleh Bung Karno, Presiden Indonesia waktu itu. Kemudian
ini kemudian dijadikan momentum halal bihalal yang pertama, kemudian diikuti oleh pejabat-pejabat di daerah dan kemudian masif di masyarakat dan kelompok-kelompok di masyarakat Indonesia sampai hari ini. Jadi kita punya hutang budi kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah yang telah menciptakan satu momentum halal bihalal ini. Jadi intinya halal bihalal ini bukan hanya merupakan ritus keagamaan semata, tetapi juga merupakan kegiatan kemanusiaan dan kebangsaan. Intinya itu karena merupakan upaya kebaikan untuk kemaslahatan bersama. Jadi sekali lagi bahwa halal bihalal ini tidak hanya ritus keagamaan, tetapi juga momentum budaya, momentum kemanusiaan, dan juga momentum kebangsaan. Tapi sebelum dilanjut, Kang Abed, kita rehat dulu sejenak. Untuk keluarga Fas di 90.1 Fas FM, pemilik radio warna baru untuk keluarga dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang. Tema kita hari ini adalah tentang halal bihalal. Ya. Sutra Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama Les Bumi Magelang. Ya, keluarga Fas masih terus melaju dari kawasan Tegarjo Magelang di 90.1 Fas FM, pemilik radio warna baru untuk keluarga dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang. Sebelum dilanjut, berbagi info terlebih dahulu keluarga Fas bahwa pencernaan yang tidak sehat bisa jadi sumber penyakit. Lalu segera atasi masalah pencernaan Anda dengan Agarilus. Insya Allah Agarilus bisa menjadi solusi yang tepat. Agarilus dia bantu menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis seperti kanker, tumor, diabetes, kolesterol, liver, asam urat, rematik, wasir atau ambeien, sulit BAB, jantung, koroner, asma, paru-paru, mah darah tinggi, darah rendah, stroke, alergi, luka menahun, gangren, dan masih banyak lagi. Untuk konsultasi dan pemesanan keluarga Fas bisa menghubungi 0852 2875 2857 sekali lagi 0852 2875 2857 atau keluarga Fas bisa mendapatkannya di studio Radio Fas FM Tegarjo Magelang. Mari sehat bersama Agarilus, karena rumah sakit paling baik adalah tubuh kita sendiri. Jangan lupa dicatat ya. Oke, kita kembali ke Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Kang Abed, sedikit pertanyaan ini. Kalau tadi disebutkan bahwa halal bihalal ini kan mulainya kurang lebih tahun 1948 dan ini atas inisiatif ataupun usulan masukan dari Kiai Haji Wahab Hasbullah lah. Kalau 1948 baru ada halal bihalal yang pertama. Kalau sebelum 1948 ini terus kondisinya seperti apa nih Kang Abed? Iya, keluarga Fas, kita akan lanjutkan dan pertanyaannya sangat bagus sekali, Mas Bagus. Jadi yang kita maksud 48 itu adalah istilah halal bihalalnya. Jadi kalau secara esensi bagaimana orang melakukan kegiatan bermaaf-maafan ini tentu sudah dilakukan jauh hari sebelum zaman kemerdekaan. Jadi ketika Republik ini berdiri 45 ya, ini kan mengawali babak baru dari masa kerajaan-kerajaan yang kemudian melebur menjadi satu menjadi Republik Indonesia. Nah, apakah ada kegiatan yang semacam halal bihalal sebelum kemerdekaan? Ada. Kita akan kupas coba misalnya di tradisi di Keraton Surakarta. Kita akan mulai dari Keraton Surakarta. Ini ada istilah yang namanya sungkeman. Dan sungkeman ini tentu dipakai sampai masyarakat kita sampai hari ini, Mas Bagus. Kita kan kalau lebaran juga sungkeman, ya. Nah, sungkeman ini bermula dari masa Kasunanan Surakarta di Pura Mangkunegaran oleh Mangkunegaran yang pertama yang dijuluki Pangeran Sambernyowo ini memerintah 1757 sampai 1795. Jadi sudah lama sekali. Jauh sekali, ini zaman sebelum VOC, jaya zaman VOC ya. Mengadakan acara sungkeman yang ritualnya ini dimulai dari para istri, kemudian putra dalem, kerabat, dan dilanjutkan punggawa kerajaan, prajurit, dan kemudian rakyat biasa. Jadi inti acaranya adalah sungkeman kepada raja dan permaisuri. Tindakan sungkem ini ya seperti biasa kita tahu bahwa sungkem ini adalah
bersimpuh atau dodok, nggih, duduk jongkok sambil mencium tangan. Umumnya ini dilakukan setelah Idul Fitri. Jadi hari pertama dan hari kedua. Jadi ini sebagai simbol lambang penghormatan dan juga permohonan maaf dari bawahan kepada raja. Yang kemudian kita kan juga ada, selain Keraton Surakarta, ada Keraton Yogyakarta. Apakah Yogyakarta ada? Ada juga. Di Keraton Yogyakarta ini namanya bukan sungkeman tapi ngabekten. Jadi dari kata ngabekti, ngabekten ini dulu pada awalnya ini tradisinya diadakan selama seminggu, kemudian sempat diringkas menjadi 3 hari, dan sekarang yang dilakukan sekarang ini hanya 2 hari. Ini dilaksanakan di Bangsal Kencana Keraton. Hari pertama ini dikhususkan untuk laki-laki, Mas Bagus. Untuk pangeran, menantu, abdi dalem, dan cucu sultan yang laki-laki. Nah, untuk hari yang kedua, ini khusus untuk kaum perempuan. Ini permaisuri, anak perempuan, cucu perempuan, dan abdi dalem perempuan gitu. Jadi sebelum pelaksanaan ngabekten ini, keraton juga mengeluarkan semacam buku pedoman atau buku panduan yang berisi peraturan atau tata tertib ketika ngabekten ini, mengatur misalnya urutan duduk dan tata caranya. Nah, misalnya masalah busana ini diatur juga di situ. Kalau busana ini tidak boleh pakai pakaian sembarangan, tapi harus menggunakan pakaian kebesaran keraton. Misalnya kalau yang lelaki ini memakai kain kampuh bercelana panjang putih berkuluk biru, tidak berbaju dan tidak bersandal. Aturannya ada, jadi nggak boleh melanggar kalau di keraton. Tidak berbaju? Iya, ya kan artinya kan hanya yang dada ke atas ini kan tidak memakai baju, Mas. Oh, kita pakai itu yang pakai apa? Iya, dodot ya. Oh, dodot ya. Jadi itu pakaian kebesaran, justru malahan pakaian kebesaran itu. Itu kan di atas Mas, di atas pusar. Jadi ya sama kita pakaian ketika haji dan umroh juga hanya serempang saja, hanya kain yang tidak berjahit seperti itu. Itu juga pakaian kebesaran kita gitu. Kemudian juga ada larangannya kalau pas ngabekten itu, misalnya peserta yang terlambat nggak boleh menyusul. Jadi ini harus tertib betul, makanya keraton itu ya tertib-tertib, nggak ada istilah terlambat itu. Kemudian mundurnya peserta yang ngabekten ini juga harus menunggu perintah sultan. Jadi sultan nanti akan menunjuk gitu. Jadi menunggu giliran. Kalau sultan belum menunjuk, tidak boleh kita kok nyelonong pulau-pulau rumiyin. Tidak boleh. Itu walaupun ngelakson itu tidak boleh. Itulah tradisi-tradisi yang sangat beradab itu masih sangat dijaga di keraton, di dalam ya, di dalam beteng ya, jaron beteng gitu. Kemudian tidak boleh berkata keras selama prosesi. Kemudian tidak boleh membawa senjata tajam lah. Biasanya kan bawa keris. Ini berarti kerisnya ditaruh dulu. Kenapa tidak boleh? Ini tradisi ini kan ada hubungan yang sangat dekat ya, sangat dekat. Kemudian kontak fisik yang sangat dekat, sehingga dipastikan kalau semuanya aman. Kalau zaman dulu mungkin kan masih ada perebutan kekuasaan dengan cara menggunus keris dan sebagainya, ini supaya semuanya aman gitu, sehingga tidak boleh membawa senjata tajam juga. Dan yang terpenting adalah urut sesuai peraturan. Kemudian tradisi sungkeman atau ngabekten ini juga dipraktekkan oleh seluruh masyarakat kita sebagai sebuah tradisi yang baik. Hanya caranya menyesuaikan setiap daerah. Jadi kita itu sebenarnya kok sungkeman kepada Bopo Biyung, pada bapak ibu, pada simbah, pada orang yang lebih tua itu, ini bukan ya ada golongan sebelah itu yang ngapain kita itu kok wah nunduk-nunduk sama kiai, sama
orang tua ndak boleh itu, kita itu sama derajatnya di mata Tuhan. Ya memang yang bilang beda siapa. Tetapi apakah tidak ada yang namanya rasa penghormatan, rasa terima kasih kita, siapa yang melahirkan kita, siapa yang memimpin kita, siapa yang mengajari kita. Semua itu harus diwujudkan dalam yang namanya ketawaduan itu. Salah satunya adalah wujudnya ya sungkeman itu. Ya. Nah, cuman sungkeman aja kok, kita nggak kalau ngopo-ngopo, tidak akan merendahkan martabat kemanusiaan kita. Tentu begitu. Jadi tidak ada salahnya kita sungkeman. Maka hari ini kita menghimbau juga pada anak-anak muda, ya laksanakan tradisi ini tradisi yang baik. Menghormati orang yang lebih tua, terutama orang tua kita. Sekarang kan simpel saja, minta maaf minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, kirimkan WA jebret selesai. Padahal makna silaturahminya ini juga akan berkurang kalau hanya Kosong ya, Le. Nah, apalagi ada yang seperti itu gitu loh. Jadi ini tradisi yang bagus, mari kita tetap laksanakan itu. Kemudian di Surakarta, Yogyakarta, nah gimana di Demak sebagai kerajaan Islam pertama di tanah Jawa ini? Di Demak tidak ditemukan catatan khusus karena juga keratonnya tidak ada sampai hari ini. Kesultanannya itu secara fisik memang tidak ditemukan hingga hari ini. Hanya ditemukan beberapa peninggalan-peninggalan yang lain saja. Sehingga yang bisa kita ambil adalah tradisi yang masih berlaku di masyarakat, yaitu Grebeg Sawal. Grebeg Sawal ini bisa dinamakan juga Boto Kupat. Boto Kupat. Nah, Boto Kupat ini dilaksanakan hari ke-7 atau ke-8 di bulan Syawal. Ini kalau di daerah Pantura, ini dinamakan sedekah laut, momentumnya itu. Nah, sedekah laut itu sebenarnya bukan terus kita membuang sesuatu yang berharga di laut, itu bukan. Tetapi sebenarnya ini adalah simbol membuang kesialan sebenarnya. Jadi orang itu jangan terus tiba-tiba menghukumi A, B, C, tidak boleh, bid'ah, haram, dan lain sebagainya. Dilihat dulu, ini esensinya apa atau gitu. Nah, kita itu kan memang kalau ada kan anak itu sial terus, kemudian kita sowan pada kiai dan lain sebagainya, dianjurkan untuk misalnya baju yang paling disukai itu silahkan dilarung atau buang di laut atau air yang mengalir. Ini kan sebagai satu simbol membuang kesialan. Jadi maknanya yang terbaik itu. Jadi bukan terus kita membuang makanan di laut. Dan itu misalnya dibuang saja, misalnya itu makanan, itu tetap akan dimakan oleh makhluk hidup yang ada di laut kan gitu. Jadi tidak ada yang sia-sia gitu. Kemudian kalau di Demak ini sampai hari ini juga masih ada yang namanya Boto Kupat ini. Nah, kembali lagi, kenapa yang dipilih Kupat? Kalau kemarin Kupat itu kita artikan yang pertama ngaku lepat, ya, pasangannya adalah duduh santen, kulo lepat nyuwun pangapunten. Yang kedua, Kupat itu kemarin kita maknai adalah Laku papat, yaitu lebaran, kemudian luberan, kemudian leburan, dan laburan. Nah, ternyata kalau kita lihat lebih dalam lagi, Kupat ini juga masih punya makna yang intinya ini kenapa dilakukan setelah hari ke-7 bulan Syawal, karena Syawal ini juga banyak abdi dalem dan para penggawa kerajaan ini melakukan puasa Syawal. Jadi setelah mereka selesai puasa Syawal selama 7 hari, kemudian dilaksanakan yang namanya Grebeg Kupat itu atau Boto Kupat itu. Nah, Kupat itu kemarin kita artikan seperti itu, tetapi yang paling inti dari Kupat itu adalah isinya adalah beras. Beras itu warnanya putih, yang artinya kita kembali ke kesejatian. Ini yang terpenting, dan Kupat harus dari daun janur. Yang daun janur ini punya makna dari kata ja'an nur ya, telah datang cahaya, atau bisa
kalau Kirata bosone janur itu sejatining nur, cahaya yang sejati atau cahaya Tuhan, cahaya yang ada di dalam kolbu kita. Maka mari kita kembali lagi ke kesejatian diri kita sendiri untuk menjadi pribadi insani yang sesuai dengan kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan. Enggih. Dan Kang Abed, asiknya perbincangan kita di malam hari ternyata dibatasi oleh waktu dan tanpa terasa kita sudah di penghujung waktu ini Kang Abed. Tapi sebelum pisah, kesimpulannya untuk closingnya sekalian monggo Kang Abed. Iya, kami mengimbau kepada seluruh keluarga FAS, mari kita kembali ke tradisi-tradisi yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. Tentu tradisi-tradisi yang baik kita jaga, kita pakai hingga hari ini. Terutama soal kupat ini jangan sampai hilang. Karena kalau kupat ini hilang, bodo kupat ini hilang, nanti mosok mau diganti dengan bodo lontong, kan tidak mungkin gitu loh. Jadi ini, jadi mari kita pertahankan kupat ini sebagai satu simbol budaya kita, sebagai kekayaan kita, kekayaan filosofi kita. Jadi ini sebagai pegangan hidup kita, kupat laku papat, kula lepat, ya. Dan ya ini sangat baik sekali sebagai pedoman diri kita dan kita teruskan kepada generasi muda kita. Terima kasih kepada seluruh keluarga FAS. Saya secara pribadi dan juga mewakili teman-teman dari Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Nahdlatul Ulama Indonesia mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dalam masa lebaran ini kita bermaaf-maafan, mudah-mudahan kita menjadi insan yang lebih mulia, insan yang lebih bertakwa. Matur nuwun, kami mohon izin, mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya keluarga FAS, demikian sajian Bincang Asik Seni Budaya Nusantara edisi malam hari. Terima kasih untuk bersamanya. Insya Allah bertemu lagi di waktu dan jam yang sama, tentunya dengan tema yang berbeda. Dan akhirnya dari kawasan Tegarjo Magelang, Bagus dan juga Kang Abed pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama Les Bumi Magelang. Nantikan kembali dialognya setiap hari Senin pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Hanya dari 90.1 FAS FM Magelang.